Kan sebenarnya putusan pidana itu menurut ya portal ya sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kita belum baca belum baca ya. Yang pasti kami akan orientasi di dalam halaman 47 putusan Pengadilan Tinggi DKI ya, itu dibaca itu 255 nomor 255 Pitsus putusan Pengadilan Tinggi DKI, seperti itu. Kami akan orientasi di situ. Ya, sebenarnya ada perbuatan pihak lain terhadap peristiwa pidana ini. Ya, kalau mau buat novum itu aja pakai. Di putusan itu begini ya, ngambil putusan itu bukan ke Mahkamah Agung. Semua proses itu di PN. Jadi kalau mereka nggak mengerti cara mengambil putusan, ambilnya ke PN, ya, bukan ke Mahkamah Agung ngambilnya, salah itu. Mahkamah Agung nggak akan pernah ngasih. Itu ngambilnya di PN, Mahkamah Agung kirim ke PN, mereka ambil di PN. Ya, security udah ada nggak? Jadi supaya mereka paham cara mengambil putusan, jangan mereka pergi ke Mahkamah Agung, ambil ke PN. Ya, PN udah siapkan itu. Ya. Mereka kan lagi mau ngajuin PK. PK. Ya, kalau PK terserah juga haknya daripada terpidana ya. Jadi kan sekarang dalam KUHP baru itu ada beberapa dalil untuk melakukan PK. Satu dengan putusan yang bertentangan, nanti si Opung yang jawab. Kemudian soal adanya novum baru, kecilafan hakim, kemudian adanya diduga penyuapan terhadap majelis hakim ya. Tapi kalau saya bilang konsentrasilah di halaman 47 ya, karena belum diperiksa itu dalam fakta persidangan pertama, ada perbuatan orang lain sebagai inisiasi seperti itu. Jadi saya tambahkan ya masalah PK ini ya. Minggu lalu juga saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung kan menunggu pembuktian ya. Apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat ini ada berbau perdata atau tidak? Betulkah itu pemerasan apa tidak ya? Itu yang ditunggu Mahkamah Agung, makanya bukti kita masukkan Selasa, ditetapkan putusan Mahkamah Agungnya Jumat. Jadi kan Mahkamah Agung sudah sangat yakin bahwa ini bukan kesepakatan, bukan perjanjian, tapi adalah pemerasan. Jadi kalaupun mereka mengajukan peninjauan kembali, sebenarnya sudah sia-sia. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ada putusan yang bertentangan. Itu tadi masalah fakta ya. Kalau masalah fakta sudah jelas, inkrah ya. Kalau masalah putusan yang bertentangan, memang kalau dikaji lebih lanjut, putusan ini memang boleh dikatakan bertentangan. Karena putusan PN itu adalah 4 tahun. Sementara putusan di atasnya adalah 6 tahun. Jadi memang 4 dengan 6 itu berbeda. Jadi memang ada perbedaan putusan. Ya, jadi kita akan lihat nanti hasil peninjauan kembalinya. Mungkin peninjauan kembali itu akan mengacu kepada yang 6 tahun yang dikuatkan, bukan yang 4 tahun yang dikuatkan. Dalil komedi ini ya. Ya. Nah, mungkin yang 6 tahun dikuatkan, bukan yang 4 tahun. Ya. Kan sebenarnya putusan pidana itu menurut ya portal ya sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kita belum baca ya. Yang pasti kami akan orientasi di dalam halaman 47 putusan Pengadilan Tinggi DKI ya, itu dibaca itu 255 nomor 255 Pitsus putusan Pengadilan Tinggi DKI, seperti itu. Kami akan orientasi di situ. Ya, sebenarnya ada perbuatan pihak lain terhadap peristiwa pidana ini. Ya, kalau mau buat novum itu aja pakai. Di putusan itu begini ya, ngambil putusan itu bukan ke Mahkamah Agung. Semua proses itu di PN. Jadi kalau mereka nggak mengerti cara mengambil putusan, ambilnya ke PN, ya, bukan ke Mahkamah Agung ngambilnya, salah itu. Mahkamah Agung nggak akan pernah ngasih. Itu ngambilnya di PN, Mahkamah Agung kirim ke PN, mereka ambil di PN. Ya. Security udah ada nggak? Jadi supaya mereka paham cara mengambil putusan, jangan mereka pergi ke Mahkamah Agung, ambil ke PN. Ya, PN udah siapkan itu. Ya. Mereka kan lagi mau ngajuin PK. PK. Ya, kalau PK terserah juga haknya daripada terpidana ya. Jadi kan sekarang dalam KUHP baru itu ada beberapa dalil untuk melakukan PK. Satu dengan putusan yang bertentangan, nanti si Opung yang jawab. Kemudian soal adanya novum baru, kecilafan hakim, kemudian adanya diduga penyuapan terhadap majelis hakim ya. Tapi kalau saya bilang konsentrasilah di halaman 47 ya, karena belum diperiksa itu dalam fakta persidangan pertama, ada perbuatan orang lain sebagai inisiasi seperti itu. Jadi saya tambahkan ya masalah PK ini ya. Minggu lalu juga saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung kan menunggu pembuktian ya. Apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat ini ada berbau perdata atau tidak?
betulkah itu pemerasan apa tidak, ya? Itu yang ditunggu Mahkamah Agung, makanya bukti kita masukkan Selasa, ditetapkan putusan Mahkamah Agungnya Jumat. Jadi karena Mahkamah Agung sudah sangat yakin bahwa ini bukan kesepakatan, bukan perjanjian, tapi adalah pemerasan. Jadi kalaupun mereka mengajukan peninjauan kembali, itu sebenarnya sudah sia-sia. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ada putusan yang bertentangan. Itu tadi masalah fakta ya. Kalau masalah fakta sudah jelas, inkrah ya. Kalau masalah putusan yang bertentangan, memang kalau dikaji lebih lanjut, putusan ini memang boleh dikatakan bertentangan. Karena putusan PN itu adalah 4 tahun. Sementara putusan di atasnya adalah 6 tahun. Jadi memang 4 dengan 6 itu berbeda. Jadi memang ada perbedaan putusan. Ya, jadi kita akan lihat nanti hasil peninjauan kembalinya. Mungkin peninjauan kembali itu akan mengacu kepada yang 6 tahun yang dikuatkan, bukan yang 4 tahun yang dikuatkan. Dalil komedi ini ya. Ya. Nah, mungkin yang 6 tahun dikuatkan, bukan yang 4 tahun. Ya. Oke.